Mudah-mudahan kita semua selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aman Wijaya kepada Ustaz Bapak Aman Wijaya di Wiswata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadin nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi la yaumil qiyamah ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, kembali ungkapan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan dan karunia yang Allah berikan sehingga Allah pertemukan kita kembali di majelis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan insyaallah sampai kepada kita dan siapa saja yang istiqomah di dalam adin ini. Baik, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita kaji benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ya kajian hadis arba'in an-nawawiyah, yang syarahnya dalam kitab Al-Wafi ya. Dalam kitab Al-Wafi syarah hadis arba'in. Kita masuk pada al-hadis as-tsani, hadis yang kedua. Ya. Hadis yang pertama kita sudah bahas yang tentang niat. Hadis yang kedua sekarang judulnya al-Islamu wal imanu wal ihsan. Jadi bicara tentang al-Islam, yang kedua al-iman, yang ketiga al-ihsan. Ini hadisnya cukup panjang ya. Jadi hadis kedua cukup panjang. Karena bicara tentang tiga hal ini. Baik, kita bacakan dulu hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Hadisnya dari Umar, semoga Allah meridhoinya. Jadi hadis ini dari Umar juga. Hadis pertama dari Umar. Hadis yang kedua dari Umar juga. Kata Umar, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk bersama atau di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, data yaumin pada suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seseorang yang menggunakan pakaian yang sangat putih. Jadi pakaiannya putih. Syadidu sawadis sya'b, dan rambut yang sangat hitam. Jadi rambutnya hitam legam. La yura 'alaihi atharus safar, dan tidak tampak padanya, pada orang tadi maksudnya, itu bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tak ada satupun yang mengenal di antara kami. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tadi duduk dekat sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang ini menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Ya, beritahukan aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusannya Allah. Wa tuqimas salata, engkau menegakkan salat, wa tu'taz zakat, dan menunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau puasa bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan pergi haji apabila engkau mampu. Qala, maka setelah mendengar jawaban Nabi, orang ini menjawab, shadaqta, engkau benar. Dia nanya, terus sama dia dijawab, shadaqta. Wa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata para sahabat, kami heran, kok dia yang nanya, dia juga yang membenarkan. Qala, kemudian dia nanya berikutnya, fa akhbirni 'anil iman, beritahukan padaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Nabi, iman itu yakni engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Yang kita kenal dengan rukun iman. Qala, orang itu menjawab, shadaqta, engkau benar. Qala, berikutnya orang ini bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan, beritahukan padaku apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah melihatnya. Qala, orang ini bertanya berikutnya, fa'akhbirni anis sa'ah, beritahukan padaku tentang hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui ketimbang orang yang ditanya. Jadi tidaklah orang yang ditanya itu, mal mas'ulu, tidaklah orang yang ditanya itu tentang hari kiamat bi'a'lama, lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya lebih tahu Jibril. Qala, orang itu menjawab, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan padaku tentang tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tanda hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang budak telah melahirkan tuannya, jadi anak tuannya maksudnya. Terus kemudian wa anna tara, wa antara al-hufata al-qurata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, apabila engkau melihat orang yang tadinya nyeker, panjang kaki, telanjang baju, gak punya pakaian, dan orang yang menggembala kambing, itu mereka sudah berlomba-lomba di dalam membuat bangunan, membuat rumahnya. Suman tolako, kemudian orang ini pergi, falabistu madiyan, maka aku diam beberapa saat, kata Umar. Summa qala, kemudian Nabi bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang orang yang bertanya tadi? Qultu, aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang siapa orang tadi. Qala, Nabi menjawab, fa innahu Jibril, bahwasanya yang datang tadi itu Jibril alaihi salam, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Rawahu Muslim, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim.
Ya, jadi hadisnya cukup panjang ini yang kedua. Nah, takhrij hadis ini ya diantaranya terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim bab tentang iman. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi sama tentang iman babnya. Dalam hadis Abu Dawud dalam kitab Sunnah yakni bab fil qadari ya tentang takdir. An-Nasa'i juga meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 4 ulama hadis. Hadisnya sahih. Baik, jemaah sekalian, mari kita pahami ya hadis berikut ini. Kata ulama di sini ya tentang hadis ini, Ibnu Daqiq Al-Aid ya, namanya Ibnu Daqiq Al-Aid ya. Hada hadisun azim. Ini adalah hadis yang sangat agung. Istamala ala jami'i wazaiful a'mali az-zahirati wal batinah. Hadis ini meliputi amal. Karena amal itu ada amal zahir, ada amal batin. Amal zahir ya perbuatan kita. Amal batin ya hati kita. Berzikir, istighfar itu ya, bertobat dalam hati, semua ada amal batin, ada amal zahir. Ya, ini kata ulama ya. Karena yang namanya ilmu-ilmu syariat itu berpulang kepada 2 hal tadi. Ada sesuatu yang nampak, yang zahir, ada sesuatu yang batin, yang tersembunyi di dalam hati ini. Ya. Dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini seperti kalau dalam Al-Quran disebutnya seperti surat Al-Fatihah, menyebutnya Ummul Quran. Kalau Al-Fatihah kan Ummul Quran. Maka ini ada yang menyebutnya sebagai ya istilahnya Ummus Sunnah, ya induknya as-sunnah, induknya hadis-hadis. Kenapa? Karena bicara Islam, bicara tentang iman, bicara tentang ihsan. Ya, ini dikatakan demikian. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sangat agung. Baik, ini kita bahas berikutnya. Kalau dalam kitab Al-Wafi itu dibahas beberapa kosakata yang butuh penjelasan sedikit. Ya, tadi hadisnya berbunyi bainama. Ya, bainama di sini dijelaskan baina itu zarf zaman. Kata baina itu menunjukkan ya kata keterangan waktu. Karena tadi kalimatnya istola'a alaina, tiba-tiba datang, atau zata yaumin bainama nahnu julusin, ya ketika kami sedang duduk gitu ya, kata para sahabat ya. Nah, terus kemudian istola'a itu disebutkan huruf is itu namanya harfu mufajja'ah. Jadi huruf yang menjelaskan tentang sesuatu yang tiba-tiba. Lagi duduk begini para sahabat bersama Rasul, tiba-tiba ada orang datang, tiba-tiba. Ya. Jadi siapa nih? Tahu datang, muncul tiba-tiba. Ya. Terus kemudian wawad'a kafaihi ala fakhidhi. Kemudian orang itu meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Nah, di sini dijelaskan nih. Maka yang dimaksud dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya, yakni di sini disebutkan fakhidi nafsihi. Ya, dia meletakkan telapak tangannya di pahanya sendiri, jadi bukan di paha Nabi. Jadi ceritanya orang ini datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Orang itu langsung menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Sahabat lagi duduk, Nabi lagi ngajar seperti ini. Nah, orang tadi datang, pas datang, nggak ngambil posisi di situ, enggak. Dia langsung datang dekat kepada Nabi, ditempelin lututnya Nabi dengan lututnya dia, ditempel sama dia. Udah gitu, dia megang tangannya, telapak tangannya ditaruh di pahanya. Ini suka diterjemahkan. Ada yang bilang telapak tangannya dipegang ke pahanya Nabi, ditaruh ke pahanya Nabi. Nah, dijelaskan di sini yang lebih kuat itu adalah dia telapak tangannya ditaruh di atas pahanya sendiri, jadi bukan di paha Nabi. Ya, yang sering itu dia duduk nempel, nah dia pegang pahanya Nabi.
Tapi tidak, yang benar itu adalah dia memegang pahanya sendiri. Kemudian bertanya beberapa hal tadi, gitu ya. Terus kemudian ada kalimat fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata para sahabat, kami heran kok dia yang nanya, dia yang membenarkan. Orang kalau nanya aja, dia nanya, dia ngebenerin juga. Ini maksudnya apa? Gitu ya. Ini dijelaskan ya. Makanya ini membuat para sahabat itu menjadi terheran-heran. Kok dia nanya, dia yang jawab. Gitu. Ya. Terus kemudian yang lainnya antu'mina billah, ya, ini beriman kepada Allah. Atau sebelum itu ada kalimat al-Islam ya. Ya, ada kalimat antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Al-iman lughatan at-tasdiqu. Ya, jadi yang namanya iman itu secara bahasa artinya at-tasdiq, pembenaran ya di dalam hati. Secara syariat atau terminologi disebut iman itu at-tasdiqu bima dzakara fil hadis, beriman terhadap apa yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi yang disebut iman itu ya yang rukun iman yang 6 tadi. Beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, para kitabnya, pada rasul-rasulnya, hari akhir, qadar baik dan qadar buruk. Gitu ya. Terus kemudian fa akhbirni an-sa'ah, beritahukan padaku kapan waktunya hari kiamat. Ya, jadi kapan hari kiamat? Ya, terus kemudian ada kalimat, ya, beritahukan padaku tentang tanda-tandanya. Tadi ada kalimat antalidal amatu rabbataha, ya, ai sayyidataha. Jadi maksudnya apabila seorang budak telah melahirkan anak tuannya. Jadi ada majikan punya budak, ya, budaknya kemudian digauli oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian si budak ini, budak perempuan lahir, ya, maka anaknya itu bin tuannya. Jadi maka disebutnya apabila seorang budak telah melahirkan anak tuannya, itu kalimatnya, ya. Atau juga ada yang mengatakan ini maknanya adalah tentang tanda-tanda hari kiamat, ya, tanda-tanda hari kiamat, ya, yang dijelaskan dengan bahasa kinayah, bahasa kiasan itu, yakni apabila para anak itu berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, ya. Ini maknanya bisa makna kiasan. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat apabila anak-anak sudah durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa di sini bahasa kinayah yakni tentang kasratu uqul aulad tadi ya, tentang banyaknya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah di sini anak itu ya memposisikan seperti majikan kepada anaknya, pada budaknya. Jadi orang tua posisinya saat itu kata Nabi seperti seorang majikan kepada budaknya. Jadi majikan kan bisa nyuruh budaknya. Nah ini nanti di akhir zaman itu kebalikannya, orang tua yang disuruh sama anak. Ya, ini tanda-tanda kecil. Gitu gak tuh ya? Nah, kalau udah banyak kayak gitu ya. Jadi orang tuanya bukannya dihormati, disanjung, disayang, diperhatikan, justru orang tuanya yang disuruh sama anak. Nah, itu namanya. Terus al-hufata al-irata al-ala. Al-hufah itu orang yang bertelanjang kaki. Jadi dia nyeker ya. Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, itu namanya al-hufah. Atau al-irah. Al-irah itu orang yang bertelanjang baju, makanya disebut irian. Saya yakin irian itu bukan bahasa asli orang Irian. Bahasa asli itu Papua. Irian itu sebutan. Ya, irian itu maksudnya orang yang nggak pakai pakaian. Irian bahasa Arab.
bahasa Arab. Ya. Jadi al-murah, ya, al-murah itu orang yang telanjang. Dan kalau bicara dulu kan apa? Ini tentang kesultanan dan kerajaan Islam. Itu kan kerajaan Islam itu sampai Raja Ampat. Raja Ampat itu kerajaan Muslim. Maluku itu kerajaan Muslim. Namanya Maluk, Al-Mulk. Ya, itu kerajaan Muslim, kerajaan Islam. Ya. Makanya mungkin yang nyebut Irian itu orang Muslim. Itu orang pada nggak pakai baju. Nah, sebutnya jadi al-murah bertelanjang baju. Jadi pakai baju. Makanya mungkin ganti maunya Papua. Karena bukan bahasa asli. Ya. Baik, itu ya beberapa penjelasan. Baik, sekarang kita akan bahasnya. Jadi secara umum saya jelaskan dulu hadis ini karena tadi baca sambil terjemah ya. Jadi hadis ini menjelaskan ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada orang datang kepada Nabi. Datang langsung dekat kepada Nabi. Langsung ditempelin lutut dia dengan lutut Nabi, ambil posisi langsung dekat Nabi. Padahal masih ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi dia datang langsung nempel. Terus dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri. Kemudian dia tanya beberapa hal. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan padaku apa itu Islam. Dijawab sama Nabi yang kita kenal dengan rukun Islam. Engkau bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, engkau sholat, engkau puasa, engkau haji, engkau zakat. Rukun Islam. Terus habis jawab, dia bilang, shadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Jadi dia nanya, dia jawab. Sahabat heran. Yang kedua bertanya tentang iman, yang dijelaskan oleh Nabi sebagaimana rukun iman yang kita pahami. Terus kemudian bicara tentang ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Baik, kita bahas tentang kandungan hadis ini. Jadi fikul hadis wa ma yurshidu ilaihi. Ya, kandungan hadis ini dan apa yang diinginkan dari hadis ini. Yang pertama, tahsinus siyabi wal hay'ah. Jadi kandungan hadis ini yang pertama adalah memperbaiki pakaian dan penampilan. Ini kandungan hadisnya. Ya. Kenapa dijelaskan? Karena di sini yustahsanu irtida'u asyabin nadhifah. Ya, agar disunahkan ketika babnya menuntut ilmu itu adalah dengan pakaian yang bersih. Jadi ini bab menuntut ilmu kalau ngaji, kalau taklim, dianjurkan pakaiannya yang bersih. Watatib, pakaiannya wangi. Gitu. Ya. Kenapa? Ya di sini dijelaskan karena tadi orang yang datang, yang orang tadi disebutnya dengan Jibril alaihissalam nanti ya sebutnya. Jadi orang tadi datang kepada Rasulullah untuk belajar, untuk ngaji di situ. Dia pertama pakaiannya putih, ya, pakaiannya putih. Betul-betul dia pakaian putih, terus kemudian rambutnya hitam legam, hitam, dan nggak ada bekas-bekas habis safar. Orang kalau bepergian gimana tampangnya? Ngantuk. Nah, jadi kalau ngaji nggak boleh ngantuk. Kopi. Nanti kopinya. Ya. Jadi kalau ngaji begitu langsungnya. Nggak ada bekas dari perjalanan. Artinya apa? Dia ngaji itu dengan kondisi terbaiknya dia. Jadi bukan sisa waktu. Nah, ini jadi emang yang pas tuh kuliah subuh. Kalau ba'da isya kayaknya susah orang ngaji. Udah ngantuk, udah habis energi. Ya. Nah, tapi kalau subuh ngantuk juga masalahnya. Ya. Jadi ngajinya itu disebutkan apa? Pakaiannya rapi, bagus, wangi, kemudian nggak ada bekas habis safar. Orang kalau habis bepergian ngantuk, capek, lemes gitu. Nah, kalau babnya thalabul ilmi, menuntut ilmu itu harus dalam kondisi yang fresh. Nah, nanti dalam kitab Tarbiyah Rasulullah dijelaskan kapan waktunya. Ini waktu duha. Jadi kapan waktunya dijelaskan. Ini kira-kira waktu duha. Karena waktu duha itu waktu yang tepat untuk belajar. Jadi kalau orang belajar tuh pasnya tuh, ya. Dia nggak ngantuk dia. Nah,
Kalau subuh mungkin masih ngantuk-ngantuk gitu ya, apalagi yang tidurnya tambah malam. Ini dijelaskan pakaiannya, ya, penampilannya juga penting. Ya. Ya, wangi kan enak ya, ngaji rapi, bersih, wangi, masya Allah itu nyaman kita. Ya. Dan ini disunahkan ya, apalagi ketika lidukhulil masjid, ketika masuk ke masjid. Nah, ini jadi adab ya. Masuk masjid pakaiannya tadi ya bersih, rapi, wangi, ya. Wa huduri majalisil ilmi, dan hadir di majlis ilmu. Jadi kalau mau hadir di majlis ilmu juga pakaiannya diperhatikan. Ya. Nah tadi Jibril datang dengan pakaian yang serba putih. Ya. Terus kemudian apa? Wa ta'addabu fil majalisil ilmi wa ma'al ulama, dan sopan di dalam majlis ilmu karena dia sedang bersama para ulama. Nah, jadi kalau ngaji ya sopan sikapnya, ya dia dengarkan, dia simak, dia tulis, dia catat gitu ya. Jadi tidak ngobrol sendiri. Nah, ini kadang ngajinya di mana yang ngobrol tetap aja terus. Udah selesai pulang. Tadi ngaji apa? Nggak tahu, orang dia ngobrol. Ini repotnya ya. Makanya kurang serius belajarnya. Ya, tapi kalau serius masya Allah. Ya emang kalau kajian keilmuan ya begitu. Tapi orang buat mereka yang suka mencari ilmu itu serius. Ngajinya betul-betul gitu ya. Jadi memang ada ilmu yang dia dapat, dia bisa bawa pulang. Ya. Jadi bukan sekedar yang apa namanya, yang kocak, yang lucu gitu ya. Lucu doang, tapi nggak ada yang bisa dibawa pulang. Cuma dibilang gimana ceramahnya, bagusnya Pak, lucu. Nah, bicara apa tadi? Ya pokoknya lucu. Yang diingat yang apa? Bukan pelajaran, bukan. Ya. Nah, ini disayangkan ya. Yang hebat ya itu puas. Udah lucu begini. Nah, jadi fresh, yang dengerin juga semangat gitu ya. Baik itu ya. Jadi di sini pelajarannya apa? Memperbaiki pakaian, penampilan ketika hadir di majelis ilmu dan masuk ke dalam masjid. Gunakan itu. Ya. Ini dianjurkan ya, karena biar segar. Dan bisa bayangin ya, kalau mau ngaji pakaiannya habis pakaian olahraga, gimana? Habis olahraga gitu ngaji, kan nggak nyaman juga, keringetan, bau, ya nggak bisa. Maka harus. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kandungan hadis ini man huwal Islam. Apa itu Islam? Ya. Al-Islamu lughatan. Nah, ini biar paham ya. Al-Islam, apa sih Islam itu? Al-Islam al-inqiyad. Al-inqiyad itu maknanya ketundukan. Jadi Islam itu bicara tentang ketundukan. Terus kemudian yakni wal istislam lillahi ta'ala, dan penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi orang muslim adalah orang yang tunduk kepada Allah. Orang muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Namanya muslim. Tunduk, taat kepada Allah namanya muslim. Makanya kalau Islam liberal nggak nyambung. Iya, orang tunduk berarti apa? Terikat kan? Iya. Dia tunduk berarti terikat dengan aturan. Nah, kalau ini dia tunduk kepada Allah berarti dia harus nurut apa kata Allah. Terus dia bilang liberal itu bebas. Gimana mau nunduk bebas? Kagak bisa. Ya. Kalau obat ada bebas terbatas, ya, logonya biru. Ya. Jadi kalau obat itu ada logonya biru, namanya bebas terbatas. Kalau ini enggak. Islam itu ya tunduk kepada Allah. Ya, nggak bisa semau-maunya, makanya diatur. Orang sholat dulu, yang batal wudu apa, semua diatur. Ya, saya pernah tanya dulu ya. Jadi agama yang menguasai kita atau kita yang menguasai agama? Apa Pak? Agama yang menguasai kita atau kita dikuasai agama? Ini makna Islam. Islam itu tunduk. Berarti apa? Kita tunduk sama aturan agama. Contohnya apa? Ya, contohnya Bapak sholat jamaah,
atau sholat sendiri ya, ibu sholat sendiri, tiba-tiba baru 2 rakaat mau sholat zuhur, buang angin, lanjut sholatnya apa? Ambil wudhu. Siapa yang menyuruh? Kan gitu ya. Begitulah agama menguasai kita. Meskipun nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu, tapi karena kita terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan aturan Islam itu, akhirnya mundur, kita ambil wudhu lagi, ikut jamaah lagi. Yang kurang dilengkapi sholat. Itu namanya agama menguasai kita. Ya. Sholat zuhur katakanlah 11.54, kita pengen sholat zuhurnya tanggung mau pergi nih jam 11 aja dah, nggak bisa. Kita terikat, tunduk gitu. Beda 2 menit 3 menit juga nggak bisa. Allah maaf ampun ini gitu kan 11.54 gitu ya. Ini mau pergi udah setengah 12 aja dah kita sholat zuhurnya. Oh sholat zuhurnya setengah 12 kan belum masuk zuhur. Ya nggak apa-apa lah, Allah maha tahu kali kita ini mau pergi gitu. Ya nggak bisa. Itu namanya apa? Agama menguasai kita. Punya uang lebih, agama mengatur lagi. Uangmu udah lebih ini. Kamu ada kewajiban zakat mal, maka keluarin zakat malnya, tunduk lagi kita. Ya, begitulah Islam. Al-inqiyad, ya, ketundukan, penyerahan diri kepada Allah. Kan bilang, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Raditu, aku ridho. Ya. Raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb. Kita udah ridho karena Allah sebagai Rabb yang ngatur, udah ridho diatur sama Allah. Nah, jangan diatur kamu. Itu secara bahasa ya. Jadi Islam itu maknanya al-inqiyad, ya, kepatuhan, al-istislam, ya, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disebutnya Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Aslama itu berserah diri, tunduk. Orang yang berserah diri namanya muslim. Jadi kalau ada orang yang tunduk kepada Allah, dialah orang muslim. Maka Nabi mengatakan waktu itu, ya, mengajak aslim taslam, ya, masuk Islamlah engkau akan selamat. Baik, ya, itu secara bahasa. Ya, secara huwa syar'an, dan Islam secara syariat terminologi apa itu? Qaimu ala, ya, asasi khamsi, ya. Jadi menurut terminologi Islam itu adalah sebagaimana tentang rukun Islam yang 5. Apa itu? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Ya. Ini namanya syahadat. Jadi kalau orang sudah bersaksi, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa kecuali Allah. Nah, dalam kajian itu ada la nafiyah, la nafiyah. La nafiyah itu menafikan, nggak ada ilah-ilah, nggak ada Tuhan-Tuhan. Semua bukan Tuhan, illa kecuali, isbat. Jadi nggak ada ilah, yang ada cuma satu. Siapa? Illallah, hanya Allah. Begitu. Ya. Makanya kalau ada orang non Muslim mengatakan Tuhan beranak, ya, ada Tuhan Bapa, ini nggak pas dengan itu. Karena Tuhan itu Al-Ahad, Allah itu Esa. Kalau berbilang, nah, bukan Tuhan namanya. Disebutkan dalam Al-Quran ya, sekiranya ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka pasti Tuhan itu akan mengajak ciptaannya. Repot nanti. Ada Tuhan A nyiptain orang mawar, ada Tuhan B nyiptain orang kenanga. Kira-kira Tuhan A ngurusin orang mawar atau orang kenanga? Gitu lah maksudnya. Paham ya? Di Al-Quran disebutkan tuh, sekiranya ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka pasti Tuhan itu yang dia akan ngurusin apa yang telah diciptakan. Ada
Ada orang mawar sakit, kata Tuhan udah diobati, dikasih rezeki. Dia nggak ngasih Tuhan yang orang dikenangan, ya. Dia maha kenangan nggak dikasih. Ya, Tuhan yang B, ya, dia ngurusin yang dikenangan. Ya. Begitulah kita. Ya, seandainya ada Tuhan, bahkan kacau dunia ini, kacau. Kata Tuhan yang satu, aku mau buat alam yang indah. Ada sungainya, ada lautnya, ada gunungnya. Kata Tuhan yang satu, wah ini Tuhannya kekerenan yang bikinnya. Aku mau hancurin dia. Jadi satu bikin, satu ngancurin, satu bikin, satu ngancurin. Ya, makanya nggak mungkin Tuhan kayak gitu. Ya, disebutkan ya. Jadi pertama syahadatu alla ilaha illallah, syahadat kepada Allah. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Ini namanya syahadat kepada Rasul. Jadi ada syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Syahadat kepada Allah intinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, syahadat kepada Rasul intinya mengikuti Rasul. Apa maknanya? La nabiyya ba'dahu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kalau ada kelompok, ada orang ngakuin nabi setelah Nabi Muhammad, itu namanya akidahnya salah. Siapa diantaranya? Ya Ahmadiyah. Ahmadiyah dapat angin sekarang. Ya Ahmadiyah dapat angin. Orang sesat dipelihara. Itu bukan Muslim, bukan Islam. Apa alasannya? La nabiyya ba'da khataman nabiyyin. Rasul itu nabi terakhir. Enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngakuin nabi setelah Nabi Muhammad, rusak akidahnya. Bukan kita. Ya. Maka tidak bisa di sini. Ini harus jelas. Orang Yahudi, kenapa dia dianggap bukan Muslim? Karena dia tidak mengakui dan mengikuti Nabi SAW. Kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, dia Muslim. Orang Nasrani kalau mengikuti Nabi Muhammad, dia Muslim. Tapi karena kebencian mereka nggak mau mereka. Maka ya mereka bukan orang-orang yang berserah diri, gitu ya. Jadi syahadat ada dua yang kita kenal, syahadatain. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Kita nyebutnya membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua Islam itu ya, yakni wa iqamis salati fi awqatiha kamilatus syuruti wal arkani. Ya. Yakni yang kedua adalah menegakkan sholat. Jadi orang Islam itu harus menegakkan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat, menegakkan sholat. Ya, pada setiap waktunya. Jadi namanya Islam, ya, orang Muslim itu sholatnya pada semua waktu yang ditentukan. Ya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, yang 5 itu namanya orang Muslim. Nah kalau sholatnya belang bentong gimana? Ya, yang zuhur sama asar, maghrib enggak, isya enggak, subuh enggak. Ya, itu gimana tuh? Belum sempurna Muslimnya berarti. Karena ini harus sholat di setiap waktu yang telah ditentukan. Kamilah, ya, dengan sempurna mengikuti syarat-syaratnya. Syarat sholat, ya, kemarin ada orang pengen masuk Islam, ya, pengen masuk Islam. Tapi nanya-nanya gimana nanti kalau belajar sholat, gitu ya. Saya bilang kuatkan aja dulu akidahnya, keyakinannya. Nah, belajar sholatnya nanti saya bilang kalau mau belajar sholat jangan yang ribet-ribet. Ya. Kan nggak semua orang punya daya tangkap yang bagus. Ya. Ini juga harus bijak nanti yang ngajarinnya. Dia bilang harus bijak. Wah saya kalau sholat gimana? Wah diajarinlah yang mungkin bukan rukun. Makanya saya bilang sampaikan saja yang rukun dulu. Saya bilang. Kalaupun ada yang dibaca, saya bilang baca saja yang rukun. Ya. Kan kalau sholat, ya rukun sholat misalnya, mazhab Syafi'i itu kan ada 13 rukun sholat. Nah yang dibaca itu hanya pertama lafaz takbiratul ihram, Allahu Akbar.
itu dibaca, diucapkan maksudnya. Tapi kan juga mungkin belum tentu lidahnya tuh ngomong Allah itu belum tentu mantap juga. Ya, maka dimudahkan saja dulu. Ya. Allahu Akbar. Yang kedua baca Al-Fatihah. Ajarin orang itu langsung Al-Fatihah. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin orang belum bisa ngaji belum apa. Ajarin dulu Al-Fatihah. Ya. Sudah Al-Fatihah, baru kemudian nanti kalau bab sholat baca tahiyat akhir berikut sholawatnya. Udah itu aja yang diajarin. Gak usah diajarin bacaan rukuk dulu, bacaan sujud dulu, entar itu belakangan. Karena itu babnya sunnah. Kasih dia mudah dulu. Nanti kalau sudah mudah Pak, nanti kalau sudah bisa, tolong dilengkapi bacaan-bacaan salatnya gitu. Ini jangan baru wudu aja susah amat ya wudu ya. Wah, repot juga jadi orang Islam ya. Ini namanya metodologi. Sama kayak sama Ustaz yang Papua itu Abdul Ghani Ustaz Fadlan ya, coba bayangin Pak, saya nggak bisa tuh ngajarin orang Papua dulu. Dia bisa ngajarin, bimbing orang syahadat, bimbing orang gimana. Dia mencoba menjelaskan dengan bahasanya. Kalau dijelaskan secara ilmiah sesuai dengan yang ini nggak nyampe. Kenapa sih Anda tadi ada kayak begini, ruku begini, terus kemudian naik lagi begini, terus kemudian Anda sujud itu gimana? Dia bisa menjelaskan dengan bahasa sana. Ya namanya kita berdoa kata dia, meminta kepada yang memiliki alam ini. Dijelaskan pelan-pelan sama dia. Kenapa ruku sebagai tanda tunduk kita? Kenapa kok tadi Anda pakai sujud-sujud segala? Ya. Itu ngapain kok harus pakai mandi begini? Itu maksudnya apa? Dijelaskan dengan bahasa dia, nggak apa-apa. Makanya jangan disalahin di istilahnya. Sama mungkin orang dulu baru belajar Islam zaman itu ya, belajar Islam ya dimudahkan. Saya Ali Jabir aja ngakuin belajar Islam di Indonesia itu babnya dimudahkan, jangan dipersulit. Ya. Syarat sholat ini jelasnya bingung ya. Menghilangkan najis itu apa lagi? Bingung lagi dia. Suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat. Suci badan itu apa maksudnya? Ya dijelaskan segampang mungkin gitu. Nanti baru berikutnya kasih yang sesuai dengan ini. Ini saya bilang gitu. Jadi kalau orang mau belajar Islam, ya begitu. Kuatkan aja akidahnya dulu. Perintahnya iya perintahnya. Jangankan yang itu, yang orang Islam aja udah lama Islamnya sholatnya di lima waktu. Ini saya bukan ngebandingin maksudnya. Maksud saya begini, jangan kenapa keras sama orang yang baru belajar Islam. Ya, sementara orang yang udah Islam sekian puluh tahun sholat aja enggak, Anda nggak keras-keras gitu. Nah, kebalik. Nabi itu memudahkan. Nah, kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Nah, itu dimudahin, jangan dipersulit. Beda nanti kalau doknya mungkin di akademi ini, ya, mau belajar, menuntut ilmu, ya harus kayak begitu ya. Karena dia mungkin harus nyampaikan lagi ke orang. Tapi kalau buat ke masyarakat sesuai dengan kemampuannya, jangan dibikin susah. Nah, saya bilang itu aja tuh belajar, jangan yang ribet-ribet. Nanti kalau diajarin yang susah-susah nanti sholat maghrib ya, usulli waktu maghrib, usulli apa tadi? Bingung lagi nanti. Ini waktu maghrib, ini qobliyah apa ba'diyah, ini nanti zuhur niatnya lain lagi, susah nanti. Ya. Awalnya yang paling cukup niat dalam hati selesai. Nanti baru kalau mau diajarkan. Begitu ya. Jangan sampai nanti orang baru mau belajar. Akhirnya dia pindah lagi, pindah aja lagi ke agama sebelumnya, susah banget jadi orang Islam. jangan. Ini terkait dengan metode mengajar. Ya. Jadi itu ya, menegakkan sholat pada setiap waktunya dengan sempurna seluruh syarat-syaratnya, wal arkan dan rukun-rukunnya. Mazhab Syafi'i 13 sudah, rukun-rukun yang 13 itu aja. Ruku dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Di antaranya kan dari mulai niat berdiri tegak membaca takbiratul ihram ya itu, kemudian rukuk ya, tidak sujud duduk antara dua sujud ya,
tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca salawat kepada Nabi, kemudian salam satu kali, yang rukun, yang salam ke kanan, yang ke kirinya sunnah. Udah ajarkan yang mudah aja. Nah kalau buat kita yang sudah belajar, ya sudah, rukun-rukunnya tegak, syarat-syaratnya tegak, kemudian apa? Sunnah-sunnahnya. Nah kalau kita bukan sekadar lagi rukunnya, sunnahnya dijalankan. Ya, membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, membaca bacaan ruku, membaca bacaan sujud, itu sunnah-sunnah semua. Ini harus tegak kalau menjadi orang Islam, yang dipelajari betul-betul semuanya. Terus apa? Wal adab, dan adab-adabnya. Nah, sholat kita itu juga harus tegak adab-adabnya. Kalau Imam Al-Ghazali menyebutnya ada adab batin, adab lahir, adab zahir. Adab zahir itu ya ini pakaian. Pakaiannya kalau sholat bedain sama pakaian lain, ya. Terus kemudian tempat sholatnya, terus kemudian ini yang adab zahir semua, ya. Kemudian adab batin yang dimaksud adalah khusyuk dalam sholat. Ya, ini yang kedua, ya. Yang ketiga wa ita'iz zakat, ya, menunaikan zakat. Yang keempat wasomi syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima wa hajjul baitil haram marratan fil umri ala man qadara, ya, menunaikan ibadah haji menuju Baitul Haram satu kali dalam seumur hidup bagi yang mampu. Nah, gitu. Ini dijelaskan, ya. Maka inilah yang disebut dengan al-Islam. Ya, jadi ada secara bahasa dan secara teknologi. Baik, mungkin sementara kita bahas baru sampai poin yang kedua, ya, apa itu Islam. Mungkin kalau ada yang didiskusikan, ada pertanyaan, kita buka teman. Baik, silakan. Jemaah yang ingin bertanya, silakan. Ya. Pembahasan hari ini saya kira cukup menarik dan mendalam. Kalau saya singkat itu masalah 3I: Islam, iman, kemudian ihsan. Nah, ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi, paling terakhir. Tadi sudah dijelaskan Ustaz bahwa ihsan itu seolah kalau kita lakukan sholat, seolah-olah kita melihat, kalau dia tidak berarti kita yang melihatnya. Untuk mencapai ihsan ini itu tadi Ustaz juga sudah jelaskan bahwa ada rukun Islam, ada 5, kemudian iman 6. Nah, masalahnya Ustaz, untuk mencapai ihsan ini apakah dua landasan ini yang ada di bawahnya, yaitu iman dan Islam dan iman ini, itu harus dicapai semuanya? Karena terkadang misalnya saja rukun Islam tadi Ustaz katakan bahwa sholat saja bisa bolong-bolong yang sudah sekian tahun. Nah, untuk mencapai ihsan ini tentu agak sulit. Kira-kira gimana cara atau metode Ustaz untuk mencapai tingkat terakhir ini sehingga kita bisa dapatkan sebelum ajal menjemput? Kemudian yang kedua, ini juga masih kaitan dengan iman. Ada beberapa pendapat ulama ini mengenai masalah Natal, Ustaz, bahwa Natal, mengucapkan Natal itu boleh, yang penting tidak yakin. Itu ada beberapa pendapat dari ulama. Kemudian pendapat yang kedua, itu haram mengucapkan dari Natal itu sendiri. Nah, kedua pendapat ini mohon penjelasan atau pencerahan dari Ustaz. Saya kira itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya.
Jadi ada al-ihsan. Al-ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalimatnya ka'anna. Ka'anna itu seakan-akan, nggak pasti karena kita nggak bisa melihat. Ya, jadi seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, maka jika engkau nggak bisa melihat, ya kita belum bisa melihat Allah di dunia. Fa innahu yaraka, yakinlah Allah itu melihatmu. Nah, apakah ini harus didahului dengan iman dan Islam itu? Iya, didahului dengan iman dan Islam. Contoh, ya, misalnya ibadah. Kalau ibadah sholat yang dimaksud misalnya, ya, ibadah sholat yang dimaksud, maka Islamnya apa tadi? Ya, ini menegakkan sholat. Menegakkan sholatnya gimana? Seluruh, kata Imam Al-Ghazali, ya, sholat baru dikatakan sempurna apabila seluruh rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, adab zahir dan adab batinnya tegak, baru sempurna sholatnya. Gitu. Jadi memang untuk mendapatkan kekhusyuan diantaranya adalah dengan adab zahir nih, pakaiannya yang bersih, yang wangi. Ya bagaimana mungkin orang mau sujud lama-lama kalau masjidnya karpetnya bau? Mana sujud? Allahu Akbar. Ibu juga ya, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahan nafas. Bagaimana mau? Ya, dalam pengertian khusyuk itu ada ketundukan, ketenangan. Makna khusyuk itu banyak ya. Ada di antaranya al-khudu, ketundukan itu maksudnya hati, makna hati. Hati kita tuh betul-betul kalau sholat itu khusyuk, tunduk maksudnya. Ya. Atau ada khosyah, ada rasa takut kepada Allah. Takut kalau sholatnya nggak diterima. Ya. Terus kemudian as-sakinah, tenang. Makanya orang yang sholat itu tenang gerakannya. Allahu Akbar, tenang. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Itu khusyuk namanya. Nggak ada Allah Akbar, subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita khusyuk. Makanya sholatnya juga tenang, bacaannya tenang, tertib, dinikmati. Begitu orang khusyuk. Baru nyampe. Kalau bacanya ngebut-ngebut ya gimana mau khusyuk? Ya, amin, masya Allah, belum amin aja udah. Gimana khusyuk? Ya. Gimana mau nikmatin ayat-ayatnya? Nggak bisa. Nah, itu jadi itu terkait dengan sholat. Apa kaitannya dengan keimanan tadi? Seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan. Berarti apa namanya? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan Allah akan memandang kepada seorang hamba yang sedang sholat selama hamba itu tidak memalingkan wajahnya. Kalau dia telah memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling dari pandangannya. Maknanya apa? Khusyuk. Allahu Akbar. Terus. Nah, kalau matanya jelalatan, nggak ada keperluannya. Wah, kipas ya, kipas apa tuh mereknya? Kayaknya kalau di kipasan kayak gini gimana kan? Aku aja sholat Jumat. Itu ngajak bicara namanya. Ya, apalagi ya bila lagi. Oh iya, sekarang keren juga ada CD. Mereknya apa? BenQ apa itu? Kalau BenQ kayaknya murahan dikit. Wah, marah panjang ceritanya nanti. Itu namanya ngajak bicara. Jangan. Jadi seakan-akan ya, makanya ma'rifatullah, mengenal. Nah itu kan ibadah. Misalnya tadi contohnya sholat. Kalau secara umum, sama secara umum, kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Nah ini bab nikah nih. Ya. Bab nikah itu ayatnya Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Jadi kalau ada seorang suami mau zolim sama istrinya, mau nampol muka istrinya, ingat, ada Allah yang Maha melihat. Berhenti tak? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi kamu. Itu beribadah kepada Allah. Ini baru bikin kopi nggak benar, bego amat sih lu. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ya, Innallaha kana 'alaikum raqiba. Oh, udah. Itu maknanya. Ihsan itu begitu. Ihsan itu muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah.
Kalau udah merasa dia wasiul awal, nggak butuh penjagaan yang lain. CCTV nggak ada gunanya. Gitu. Mau korupsi, ingat, ya, ada malaikat yang mencatat keburukan. Ada atid, siapnya atau atid. Ya, kita bilang sama malaikat atid, ya tenang-tenang aja dah, jangan banyak-banyak nulis. Rocky pun disuruh, oke, tulis. Nah, gitu. Ya. Misalnya subuh jamaah, kajian, ya, tulis aja terus. Biar dia yang banyak katanya. Yang nanti bikin. Ya. Itu namanya ihsan itu begitu. Jadi memang ada nuansa keimanan terhadap yang gaib yang kita nggak bisa melihat, tapi yakin itu Allah diantaranya, ya ada malaikat, ada jin, nah itu dia. Baik, terus kemudian ucapan selamat Natal, ada yang membolehkan, ya cuma mengucapin doang. Ini yang namanya cuma mengucapin doang, yang penting nggak yakin dalam hati. Ini ada nanti di hadis keberapa ya? Hadis terakhir. Kaidahnya begini. La nartikul insanu atau al-muslimu, ya, illa ya'taqidu fil qalbi. Nah, kaidahnya. Tidaklah seorang muslim itu berbicara kecuali apa yang diyakininya. Jelas ya? Orang kalau ngomong itu harus yang diyakini dalam hati, gitu. Kalau ada orang berbicara dia tidak yakin yang di dalam hati, namanya nifaq. Orang yang munafik. Nah gitu. Jelas ya? Kok Bapak ngotot banget sih? Karena Bapak yakin dengan kebenarannya, gitu. Ya. Orang dia kok yang mukul, dia yang mukul. Apa yakin dia lihat kok? Maka dia ngomong terus. Nah kalau ada orang nggak mukul, dia bilang dipukul, nah ini fitnah namanya. Gitu. Jelas ya? Jadi tidaklah orang itu berbicara kecuali sesuatu yang diyakini. Jadi kalau orang ngomong, kita nggak bisa hukumin orang yang di hati, nggak bisa. Kita menghukumi orang yang dia omongin. Makanya ketika kita lagi sewa sama orang, lo ngomong apa? Nah gitu. Lo ngomong apa barusan? Nah, gitu. Yang diomongin, kita nggak bisa. Kenapa? Cuma ngomong-ngomong aja, dia ngomong apa? Lo ngomong begitu karena emang pengennya begitu, gitu. Nggak bisa. Gitu. Ya, jadi orang berbicara itu sesuai dengan yang diyakini. Sama orang bertindak, orang berbuat, orang beramal sesuai dengan yang diyakini. Kenapa mau sedekah? Karena Allah janjikan surga. Walau bisyikin tamroh, meskipun dengan sepotong, sesobek kurma. Ngapain ngasih gini? Saya berharap mudah-mudahan ngasih ufiah gini diselamatkan saya dari siksa api neraka. Beriman namanya. Jadi pada orang ngomong tidak sesuai dengan hatinya, munafik orangnya. Selesai. Dan kita nggak boleh begitu. Ya, kalau nggak suka bilang aja, Bu mohon maaf saya nggak bisa mengucapkan selamat Natal, tapi saya baik kok sama ibu. Saya nggak bakal ganggu ibu. Selesai. Nggak perlu. Ini kadang ada juga, ya. Ramai sekarang itu ya. Padahal ini kan setiap 25 Desember gini lagi, 25 Desember gini lagi. Karena ngajinya nggak tuntas. Ada teman-teman muslim yang terang-terangan dulunya mah ngaji bukunya. Saya mau mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani begini. Lah nggak perlu lah. Kita nggak perlu ngomong begitu. Emang gara-gara itu kita jadi tercela jadi enggak. Kita bilang mohon maaf saya nggak bisa ngomong begitu, tapi insya Allah saya baik sama ibu, saya baik sama bapak, nggak ada masalah. Karena buat saya ada keyakinan di situ. Lakum dinukum waliyadin. Saya nggak bisa ngomong itu, sebagaimana ibu juga nggak bisa ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang musyrikin Quraisy nggak berani mengucapkan syahadat kalau dia nggak mau syahadat. Karena dia tahu konsekuensinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Berarti apa? Dia buang untuk berhala-berhalanya. Nggak ada Lata, nggak ada Manat, nggak ada Uzza, nggak ada. Dia harus tetapkan satu. Dia bingung. Biasa Tuhannya 3, lebih dari 3. Ah dia suruh satu, bingung. Ya. Kan cuma ngomong, nggak bisa ketika ngomong jadi. Sama orang nikah gitu. Saya nikahkan kawinkan fulana binti fulan dengan saudara ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Sah gitu. Terus yang
Udah punya istri? Sudah. Belum. Terus tadi apa? Kan saya terima. Enggak, saya pikir tadi bercanda. Gak bisa. Bercanda. Ya. Jadi bercanda yang kayak gini gak bisa. Sama orang nalak gitu. Kan cuma ngomong doang. Ini ya, maksudnya saya ingin menjelaskan ya, kedudukan kata bicara dengan keyakinan itu satu harus matching. Yang kedua jangan sembarangan ngomong. Kan berarti saya terima nikahannya tadi. Enggak Pak, mohon maaf Pak, batal. Gimana batal kalau saya terima? Orang nalak juga gitu. Mah saya cerai mah. Ayah gimana? Ya pokoknya saya cerai gitu. Terus udah lama. Pas malamnya pengen sama istrinya, loh kan cerai tadi, gimana ceritanya? Meskipun kalau udah dia gabung udah hilang lagi tuh ya, talaknya hilang. Itu maksudnya jangan sembarangan bicara. Ya, jadi berbicara itu punya konsekuensi. Ya, udah gitu aja. Ya. Kalau Menteri Agama ya nggak apa-apa lah dia. Ya. Dia nggak apa-apa kalau dia mah. Karena kalau pejabat pemerintah agak susah. Ya. Nah, kalau itu mungkin baru, yang penting hati saya enggak gitu ya. Ya mungkin masih dimaafkan. Saya kalau kita kan jamaah biasa, nggak usah. Makanya mengenakan jadi jamaah biasa. Aturannya nggak ribet Pak. Kalau dia mau wajib nanti, ya dia tahu wajib gitu ya. Cukup ya. Cukup ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian